Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pemenang yang Martir dalam Kesusahan Besar. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 2-3. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur air. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Wahyu pasal 14 dan 15 kita melihat hikmat Allah. Bagaimana Allah dalam berbagai cara memperlakukan berbagai orang dan memelihara umatnya. Para pemenang yang telah melewati mati akan menjadi anak laki-laki. Para pemenang yang masih hidup akan menjadi buah bunga. Dan para martir selama kesusahan besar akan menjadi pemenang belakangan. Kebanyakan kaum beriman akan melewati kesusahan besar. Mereka adalah para tuayan. Kita boleh menyebut orang-orang yang tercantum dalam ayat yang di atas sebagai pemenang belakangan. Kaum beriman yang telah melewati kesusahan besar dan telah menang atas antikristus dengan tidak menyembahnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang disinggung dalam pasal 14 ayat 12-13. Mereka akan menjadi martir di bawah penganiayaan antikristus. Kemudian menurut Wahyu pasal 20 ayat 4, mereka akan dibangkitkan untuk meraja bersama Kristus selama kerajaan 1000 tahun. Pemenang belakangan adalah orang yang telah menang atas binatang itu, atas patungnya dan atas bilangan namanya. Meskipun mereka telah dibunuh oleh antikristus, dalam pandangan Allah mereka itu telah menang. Namun karena mereka menjadi pemenang dalam waktu yang lebih lambat, kita boleh menyebut mereka sebagai pemenang belakangan. Pemenang belakangan itu berdiri di atas lautan kaca bercampur api. Hal ini pertama-tama menyatakan bahwa mereka telah bangkit dari kematian. Fakta ini juga menunjukkan bahwa mereka telah diangkat dan berada di atas telaga api, yang disebut sebagai lautan kaca, yaitu kematian kedua, seturut Wahyu pasal 4 ayat 6, dan Wahyu 20 ayat 14. Mereka juga terlepas dari penghakiman nyala api kekal Allah. Penghakiman tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Menurut Alkitab, Allah melaksanakan penghakimannya atas bumi, malaikat, dan umat manusia yang telah memberontak kepadanya. Pertama-tama dengan air, kemudian dengan api. Setelah Allah melaksanakan penghakiman atas malaikat yang memberontak dan bumi dengan air, maka air penghakiman itu menjadi laut. Lautan api adalah kesimpulan semua api yang akan dipakai oleh Allah untuk menghakimi berbagai pemberontakan. Jadi kedua sarana yang dipakai oleh Allah untuk melaksanakan penghakiman, yaitu air dan api, akan bercampur menjadi satu. Mula-mula sebagai lautan kaca dan akhirnya sebagai lautan api. Lautan kaca sebagai pendahuluan dari lautan api akan berkembang menjadi lautan api. Nyala api penghakiman Allah akan menyapu semua perkara negatif dalam alam semesta ke dalam lautan kaca ini, yang akhirnya menjadi lautan api. Ini adalah merupakan kumpulan dari semua api penghakiman Allah. Para pemenang belakangan ini memegang kecapi Allah. Allah mempersiapkan kecapi ini bagi mereka agar mereka memuji Dia. Mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Dalam Keluaran 15 ayat 1-18, nyanyian Musa adalah memuji Allah karena kemenangan atas pasukan Fir'aun oleh penyelamatan Allah yang menang melalui air penghakiman Laut Merah. Ini berarti para pemenang telah mengalahkan kekuasaan antikristus yang akan dihakimi Allah dengan api pada lautan kaca. Nyanyian Musa menyatakan kemenangan penghakiman Allah atas musuh umatnya, memuji Allah atas penghakimannya di pihak negatifnya. Sedangkan nyanyian anak domba menyatakan penebusan Kristus
yang dialami oleh umat Allah di hadapan musuh. Memuji Allah atas penebusan Kristus di pihak positifnya. Dalam pujian mereka kepada Allah, pemenang belakangan menyatakan kepada alam semesta bahwa mereka berada di luar penghakiman Allah yang dilaksanakan atas musuh-musuhnya. Mereka berbagian dalam penebusan Kristus. Para pemenang belakangan juga memuji pekerjaan dan jalan Allah. Sewaktu para martir itu mengalami penderitaan dan penganiayaan, mereka tahu bahwa Allah itu adil. Mereka juga mengenal bahwa sesuai dengan prinsip pemerintahan Allah yang adil, pada suatu hari Allah pasti turun tangan. Allah pasti turun tangan dan menghakimi antikristus, serta membalaskan darah mereka. Karena para pemenang mengenal jalan Allah, mereka percaya bahwa Ia pasti menggenapkan apa yang telah dijanjikannya. Akhirnya menurut Wahyu pasal 24, para pemenang belakangan dalam Wahyu pasal 15 akan termasuk di antara orang-orang yang hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Para pemenang yang mati dalam kesusahan besar ini akan diberkati dan menjadi kudus. Mereka mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Dan kematian kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan meraja bersama Kristus, memerintah bersama Dia atas bangsa-bangsa dalam kerajaan yang mendatang. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pekerjaan dan jalan-Mu. Engkau telah menghakimi musuh-Mu dan Engkau telah menebus kami. Biarlah Tuhan Engkau mendapatkan para pemenang yang martir dalam kesusahan besar. Mereka mengalahkan binatang itu dan patungnya dan namanya. Mereka akan menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.